Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ya. Kalau tadi kan konsep bagaimana cara kita itu mengenal Allah, hati kita tuh hadir ke Allah. Fokusnya ke Allah. Kalau orang yang sudah fokusnya ke Allah, maka yang pertama kali dia rasakan adalah dia yang cuma fokusnya itu rasanya itu nyaman, tenang ke Allah. Ada masalah, ya santai. Ada musibah, tenang gitu. Ada kebahagiaan juga tidak berlebihan. Nah, saya teringat pesan guru saya, carilah kerendahan, maka akan kau temukan ketinggian. Awalnya saya mendengar kalimat itu adalah kalimat yang maksudnya apa ya gitu. Tapi memang Bapak Ibu rahmati Allah, para pendengar sekalian, ternyata memang ketika kita ingin hidup kita ini diangkat derajatnya oleh Allah, ingin diperbaiki Allah nasib kita, maka yang pertama dicari adalah jatuhkan diri kita ini kesombong dalam diri ini. Rendahkan, rendah hati. Seandainya Bapak Ibu, mohon maaf ya, mohon maaf. Seandainya kita belajar dengan kisah Nabi Musa, seandainya Nabi Musa itu ada kesombongan dalam dirinya, boleh jadi Allah tuh nggak akan izinkan bisa terbelah itu laut dengan tongkatnya Nabi Musa. Karena apa? Nabi Musa itu fokusnya ke Allah. Ketika dia sudah dikejar tentara Fir'aun, mau dibunuh, sudah mentok di Laut Merah, nggak bisa berbuat apa-apa. Lalu pengikut-pengikut Nabi Musa ngomong ke Musa, wahai Musa, bagaimana ini? Tentara Fir'aun sudah dekat. Lalu bagaimana ya Musa? Habislah ini kita. Mungkin kayak gitulah kalau bahasanya bisa simpulkan. Tapi yang ternyata Nabi Musa itu Masya Allah, tauhidnya benar-benar terjaga. Apa kata Nabi Musa? Sekali-kali tidak. Allah pasti membersamaiku. Padahal kok dibilang sudah mentok, sudah arjen nih di Laut Merah. Kayaknya udah gak mungkin deh. Tapi Masya Allah. Tapi di situ apa? Pukul Musa, tongkatmu pukul, kata Allah. Dipukul sama Nabi Musa. Mukulnya berapa kali mas? Ya cuma sekali. Bukan suruh pukul, enggak. Sekali. Bapak Ibu, kenapa laut itu bisa terbelah? Apakah kehebatan Nabi Musa? Tidak. Apakah tongkatnya yang ajaib? Tidak. Atau lautnya yang manut, kata Nabi Musa? Tidak sama sekali. Tapi bagaimana itu bisa Allah tolong di saat-saat arjen seperti itu? Karena apa? Nabi Musa di dalam keadaan genting seperti itu tidak sama sekali meninggalkan Allah. Dia tetap pakai konsep tauhid ke Allah. Allah tolong. Apa analogi ini yang bisa saya gambarkan ke dalam kehidupan kita? Contoh misalnya, kita dikasih masalah, tujuannya supaya apa? Punya dua hal. Allah turunkan masalah, boleh jadi itu dijadikan ujian, boleh jadikan juga azab. Tapi kalau kayak kita, manusia ya, kayak kita gini, kayak saya khususnya, kayak orang para pendengar sekalian, kayaknya nggak pantas ya kita dikasih Allah tuh ujian. Ujian tuh hanya mungkin bagi orang yang sudah memang passwordnya itu udah benar sama Allah. Sholatnya tepat waktu, zakatnya, zikirnya, hatinya, konsepnya itu benar-benar udah tauhidnya kuat ke Allah, maka Allah uji. Makanya dalam Al-Quran Allah sebutkan tidak akan sekali diuji oleh Allah orang yang beriman itu. Karena apa? Memang dia benar-benar sudah memakai praktek imannya itu tadi. Jadi mas kalau misalnya nggak pantas diuji. Nah jadi pantasnya kita apa? Boleh jadi kita jadikan masalah jadi. Jangan kepedean. Ya, saya sini mesenkan pada diri saya, inginkan pada teman-teman semua yang pendengar sekalian, jangan kepedean merasa diuji sama Allah. Lebih enak kita merasa diazab Allah. Karena apa? Kalau kita merasa diazab Allah, makanya untuk konsep taubatnya itu lebih kuat. Kenapa? Siapa sih yang mau diazab? Pasti nggak mau. Supaya bagaimana ini azab Allah ini bisa melahirkan kebaikan dari Allah, yaitu tadi back to Allah, nggak ada pilihan lain. Kembali kepada Allah. Barangkali hidup kita terlalu jauh jalani dunia ini, terlalu sering menghabiskan hidup di dunia ini sampai-sampai kita lupa siapa yang menciptakan dunia ini.
Terlalu sibuk mengurus urusan-urusan dunia sampai-sampai kita lupa siapa yang ngurusin dunia ini. Terlalu sibuk fokusnya sama karir dunia, padahal kita lupa, masya Allah, nauzubillah, kita lupa Allah yang mengkoridorkan semua jalan hidup kita, bukan yang lain. Karir kita nggak menjamin surga kita. Siapapun tidak ada menjamin surga kita kecuali Allah. Maka yang paling pertama dikejar selagi hidup di dunia ini adalah kejar Allah. Dekati Allah. Bagaimana caranya? Yang paling salah satu konsepnya adalah jangan pernah lalai dari apa yang Allah atur. Karena terkadang kita ini kepedean, Bapak Ibu. Merasa sudah punya sesuatu, itu datangnya dari kepintaran kita. Merasa sudah berhasil ini itu merasa sudah dari kehebatan kita. Bahkan yang paling parah adalah seorang kepala rumah tangga sudah bisa menafkahi anak istrinya dengan pedenya ngomong ke istrinya, aku ini kerja mati-matian banting tulang. Ini karena aku pinter, aku rajin. Masya Allah, na'udzubillah Bapak Ibu. Enggak sama sekali, Allah tuh cuma ridho aja tuh ilmu ada dalam diri kita. Allah tuh cuma ridho aja rezeki itu dititipin sama kita. Kalau Allah mau cabut mah gampang. Seberapa banyak pun ATM Anda hari ini, seberapa banyak pun isi dompet Anda hari ini, berapa banyak pun deposito Anda hari ini, kalau Allah sudah cabut keberkahan di dalamnya, Masya Allah, itu tidak akan pernah mencukupi hati Anda, tidak akan mencukupi kehidupan Anda. Masalah demi masalah Allah turunkan. Kenapa terus Allah turunkan? Kan tadi bilang dari awal, tujuan Allah mendatangkan masalah, tujuannya supaya mengajak kita balik ke Allah, kembali ke Allah, bukan malah sibuk-sibuk menyelesaikan masalah, sampai kita lupa sama Allah, sama penyelesai masalah. Jangan sibuk buru-buru cari solusi, cari dulu ke Allah. Bagi yang di sini punya karir, kejar Allah. Allah yang menentukan karir. Bagi yang di sini mungkin punya masalah, kejar Allah. Yang rumah tangganya nggak harmonis, kejar Allah. Barangkali kita, Allah sengaja membuat rumah tangga kita tuh hancur, berantakan, barangkali itu karena memang Allah tuh pingin ngundang. Allah tuh cemburu dengan mungkin kesetiaan kita sama pasangan kita. Allah rusak itu. Supaya apa? Rusaknya akidah kita ke Allah. Rusaknya cinta kita ke Allah, makanya Allah jadikan itu cambukan buat diri kita. Nah, nggak berlama-lama Bapak Ibu sekalian. Di sini saya cuma mau bilang, ya sederhana, jalani hidup ini jangan neko-neko. Jangan terlalu banyak ambisi dunia sampai saking banyak ambisi di dunia, akhirat itu sering terbengkalai. Tapi mohon Bapak Ibu, ya apapun yang kita jalani hari ini, kalau sudah fokusnya ke Allah, maka akan Allah bimbing jalan kita. Lisan kita Allah bimbing, jalan kita Allah bimbing, ilmu kita tuh Allah bimbing, bahkan mata ini, pendengaran ini, bahkan konsep hati ini pun Allah bimbing. Karena apa? Kita udah dekat sama Allah. Lah yang punya tubuh kita ini siapa? Allah, bukan diri kita. Bahkan diri kita ini nggak punya diri kita sendiri. Apa maknanya? Kita nggak berhak memiliki diri kita sendiri. Diri kita ini milik Allah. Kalau memang diri kita ini berhak memiliki diri kita sendiri, maka satu pertanyaan yang paling sangat enak dijawab adalah dia pasti mampu menentukan kapan dia mati, kapan dia hidup. Tapi ternyata untuk konsep mati aja kita nggak punya. Mati yang punya ini siapa? Allah. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, kata Allah. Allah yang berhak menghidupkan, Allah yang berhak mematikan. Tuh kata Allah di surah Al-Mulk ayat 2. Dan Allah di situ cuma melihat kita ini dihitung sesuai amalannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang paling mulia di sisi Allah itu semata-mata adalah orang yang benar-benar takwa kepada Allah, fokus ke Allah. Ya, baik, terima kasih atas segala perhatian dan segala pendengar. Semoga mudah-mudahan Allah ridho kepada kita. Terima kasih kepada Moms FM di 92 MHz Musik on Mobile Station yang berada di Kota Binjai. Demikian para pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.